Kabupaten Ponorogo. Apa yang ada di benakmu ketika mendengar Kabupaten Ponorogo? Kabupaten Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur, berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Wonogiri. Dengan luas wilayah 1.371,78 km persegi, Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan dan dihuni lebih dari 955.000 penduduk. Selain dikenal dengan Reok Ponorogo, Kabupaten Ponorogo juga dikenal dengan Kota Santri. Hal itu dikarenakan Ponorogo memiliki banyak pondok pesantren dan menjadi pusat belajar para santri dari berbagai daerah di tanah air. Kekayaan alam yang ada di Kabupaten Ponorogo menjadikan Ponorogo memiliki banyak sektor potensial yang siap dikembangkan oleh investor maupun pelaku usaha. Sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan masih banyak sektor lainnya siap untuk dikembangkan menuju Ponorogo yang lebih baik lagi. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo naik menjadi 5,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan wujud dan komitmen antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo atau DPM-PTSP merupakan instansi pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang beralamatkan di Jalan Alun-Alun Utara nomor 6 Ponorogo. DPM-PTSP bertugas untuk memberikan pelayanan perizinan maupun non-perizinan serta memberikan informasi tentang penanaman modal yang ada di Kabupaten Ponorogo. Berbagai inovasi dan fasilitas pelayanan terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi hadir dan berperan besar untuk memberikan kemudahan bagi investor maupun pelaku usaha. Aplikasi online tersebut bisa diakses mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga dapat menjadikan pelayanan lebih cepat dan efisien. Di antaranya, Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS RBA. OSS merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha yang akan memulai atau melanjutkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat resiko. Mall Pelayanan Publik Digital atau MPP Digital, yaitu aplikasi dari pemerintah pusat yang dapat digunakan oleh pelaku usaha yang akan melakukan pengurusan perizinan non-berusaha. DPM-PTSP Kabupaten Ponorogo juga mempunyai inovasi internal yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik demi kepuasan masyarakat. Di antaranya, Sistem Informasi Perizinan Terpadu atau Sprinter, yaitu aplikasi internal yang digunakan oleh pelaku usaha dalam melakukan pelayanan perizinan non-berusaha yang belum ada dalam aplikasi pusat. Dan Ponorogo Investment Service Center atau PISC, dalam laman PISC terdapat gambaran awal untuk masyarakat umum atau calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Ponorogo. DPM-PTSP Kabupaten Ponorogo memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam kinerjanya, DPM-PTSP melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaporan LKPM. Laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM merupakan laporan yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi.
5 besar sektor usaha realisasi investasi berdasarkan laporan LKPM, yaitu sektor industri kimia dan farmasi, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, sektor perdagangan dan reparasi, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, sektor industri makanan. Dalam menjalankan tugasnya, DPM PTSP Kabupaten Ponorogo juga bekerja sama dengan dinas teknis terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. DPM PTSP juga berkolaborasi dengan para stakeholder terkait penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dengan berjalannya waktu, Kabupaten Ponorogo tumbuh dan berkembang dengan tujuan investasi yang menjanjikan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Ponorogo sedang membangun Monumen Reog dan Museum Peradaban yang berlokasi di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Didukung dengan diusulkannya proyek tersebut menjadikan proyek strategis nasional, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah setempat fokus dan serius akan pengembangan proyek tersebut. Diharapkan dengan adanya potensi tersebut dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Ponorogo. Salam investasi, DPM PTSP Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Etik Mudarifa, SSTP MSI, Pelaksana Harian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada kesempatan ini, izinkan kami memaparkan terkait dengan kinerja DPM PTSP Kabupaten Ponorogo. Ada 2 inti kinerja DPM PTSP. Yang pertama yaitu core penanaman modal, dan yang kedua adalah core untuk pelayanan. Yang pertama terkait dengan penanaman modal, kami mempersiapkan mulai dari perencanaan, promosi, dan pengendalian penanaman modal. Kami berharmonisasi, berkoordinasi dengan semua lintas sektor. Secara vertikal kami menjalin koordinasi dengan kementerian lembaga dan juga berbagai instansi seperti Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek, dan semua stakeholder yang ada di pemerintahan kita. Secara horizontal, kita juga berkoordinasi dan berharmonisasi dengan semua pelaku usahanya. Berbagai komunitas pelaku usaha kita melakukan koordinasi seperti dengan Kadin, HIPMI, Forum, IKM, dan berbagai jenis komunitas pelaku usaha yang lain. Dengan harapan kami memaparkan semua jenis kemudahan berinvestasi di Kabupaten Ponorogo dengan adanya perlindungan regulasi yang kita buat, sehingga memastikan bahwa berinvestasi di Kabupaten Ponorogo aman dan menguntungkan. Untuk core yang kedua yaitu pelayanan, kita memanfaatkan keniscayaan dari digitalisasi untuk pelayanan publik. Kami melayani perizinan dan non-perizinan. Pada sektor perizinan ada berusaha dan non-berusaha. Kami melaksanakan itu dengan digitalisasi dan penuh dengan kemudahan. Terkait dengan perizinan berusaha, kita memanfaatkan platform digital OSS. Terkait dengan pelayanan perizinan non-berusaha, kita memakai aplikasi internal dengan nama Sprinter. Dan untuk pelayanan non-perizinan, kita juga memakai platform SIMBG untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung dan juga untuk kegiatan-kegiatan seperti surat keterangan penelitian dan berbagai jenis pelayanan lainnya. Intinya kami melayani dengan sepenuh hati demi investasi membangun negeri. Salam investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.